Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada. Malam ini kita bersyukur bersama, kita boleh diperjumpakan kembali melalui renungan malam Jemaat Tamalate edisi Senin 7 Desember 2020. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk segera memasuki renungan ini. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memelihara kami dan memberi kami kekuatan dan kesehatan, sehingga seluruh aktivitas kami pada hari ini dapat kami lakoni dengan segala baik. Malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kami di dalam renungan ini, supaya firman-Mu yang akan diberitakan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi hamba-Mu ini dan bagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat yang kita baca pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 27 diberi judul satu hal yang kuminta. Satu hal yang kuminta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang permintaan erat kaitannya dengan keinginan. Yang diminta itulah yang diinginkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan bijak begini: semakin tinggi keinginan seseorang, semakin banyak pula kekurangan yang dirasakan. Akhirnya jalan pencarian tak pernah kunjung sampai. Tingginya atau banyaknya keinginan kadang-kadang membuat orang terus sibuk mencari dan mencari, sehingga waktu berlalu pun kadang-kadang tidak terasa lagi baginya.
Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tidak terasa lagi baginya karena semuanya ditelan oleh kesibukan yang sangat luar biasa mencari dan mencari untuk memenuhi keinginan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur dalam hal ini Daud, dalam ayat 4 pembacaan kita dari Mazmur 27, saya akan baca sekali lagi. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari tertulis begini, hanya satu yang kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud berada dalam kesesakan, yaitu ketika penjahat-penjahat, semua lawan dan musuh-musuhnya menyerang untuk menghancurkan, bahkan akan memakan dagingnya, yang kita baca di dalam ayat 2 dari Mazmur 27 itu. Juga ketika tentara dalam peperangan telah berkemah mengepung dia, lalu ketika dia dalam bahaya, bukan kekuatan atau keluputan yang paling dia inginkan dan minta kepada Tuhan, melainkan kerinduan untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal dalam keadaan seperti ini, pemazmur perlu pertolongan untuk bisa melepaskan diri dari tantangan dan ancaman musuh-musuhnya. Namun bukan hal ini yang dia inginkan dan minta, melainkan diam di rumah Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena bagi pemazmur, diam di rumah Tuhan, dia dapat menyaksikan dan merasakan kedamaian, merasakan keselamatan dan sukacita. Ayat 6 dan 5. Diam di rumah Tuhan berarti hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ini yang menjadi andalan utama pemazmur. Menjadikan perkenanan Tuhan, menjadikan kekudusan dan kebenaran menjadi barisan depannya. Kita bisa bandingkan di dalam Yesaya pasal 58 ayat 8 dan 9. Kita baca, ketika pemazmur hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam kekudusan dan dalam kebenaran, dia ingat ayat 8 dalam Yesaya 58. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang seluruh pikiran, tenaga, waktu dan potensi-potensi yang ada pada kita habis hanya
untuk kesibukan dalam pencarian memenuhi keinginan daging kita. Apalagi kalau kita ingin sama dengan orang lain. Tidak mau kalau tidak sama dengan orang lain. Bahkan berusaha sekuat tenaga untuk melebihi orang lain. Dan banyak hal-hal yang lain. Yang menguras tenaga pikiran, menguras waktu, menguras seluruh potensi-potensi kita. Kalau kita kembali kepada kata bijak tadi, maka dapat dipastikan bahwa semakin banyak pula kekurangan yang dirasakan. Akhirnya jalan pencarian tak pernah kunjung sampai. Dan bisa jadi akan menggerogoti keinginan yang amat sangat penting dalam hidup ini. Sebagaimana yang diajarkan pemazmur. Bahwa keinginan yang amat sangat penting bagi umat Tuhan adalah diam di rumah Tuhan. Seumur hidup merasakan dan mengalami hadiratnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan dapat dipahami sebagai kehadiran Tuhan. Hadir di tengah-tengah umatnya, hadir di tengah-tengah kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara, kehidupan semua orang dengan segala manifestasinya. Bahkan hadir sampai ke kedalaman hati kita. Di dalam hadirat Tuhan pastikan ada kemenangan, ada keamanan, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada perlindungan, dan juga ada jawaban semua pergumulan yang kita alami. Tuhan dimuliakan, Roh Kudus akan senantiasa menolong dan membimbing kita. Amin. Mari kembali kita tundukkan kepala, mengangkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami, supaya kami senantiasa memiliki keinginan yang sungguh untuk diam di rumah Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk memahami ini, supaya kami tidak berada di tempat yang liar, yang jauh daripada perkenanan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Dan jadikanlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami terus berdoa untuk keberadaan kami selaku jemaat Tamalate. Kami terus berdoa untuk semua anggota jemaat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati mereka. Memberkati segenap keluarga mereka dan terus hidup dalam syukur kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga terus berdoa untuk kami selaku teman sekerja-Mu. Beri kami hikmat dan kekuatan yang asalnya daripada-Mu, supaya kami senantiasa setia mengangkat segala tugas dan pelayanan kami untuk pertumbuhan jemaat ini dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kedua hamba-Mu yang Engkau sudah utus ke tengah-tengah jemaat, kami terus berdoa buat mereka.
Berkatilah kedua hamba-Mu ini dalam mengangkat setiap tugas pelayanannya. Berikan kekuatan perlengkapi dengan hikmat Tuhan, supaya dapat mengangkat tugas pelayanan ini dengan segala baik dan dimampukan untuk menjadi berkat bagi jemaat. Berkati istri, berkati suami, berkati anak-anak mereka, dan berkati seluruh rencana-rencana mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari tempat ini pula kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam pergumulan. Ketika ada yang sakit, Tuhan, kami mohon kuasa-Mu akan senantiasa menjangkau mereka dan mampu menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Ketika mereka dalam pergumulan yang lain, Tuhan, Engkau sungguh mengetahui. Kuatkan mereka, kuatkan kami semua, supaya kami dapat melewati pergumulan kami dalam tuntunan, dalam kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang terlibat di dalam tim multimedia. Tuhan, berkati anak-anak kami ini dan pakai mereka, supaya lewat keberadaan mereka, lewat aktivitas mereka, jemaat dapat bertumbuh dan berkembang dan menjadi teman sekerja Tuhan di tengah-tengah jemaat ini lewat pelayanan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam telah tiba menyelimuti kehidupan kami. Pelihara kami, lindungi kami dan berkati kami ya Tuhan. Dan ketika sebentar kami beristirahat, perkenankanlah kami beristirahat dalam damai sejahtera-Mu dan dalam tidur yang nyenyak, supaya kami melewati malam ini hanya dalam tuntunan dan pemeliharaan serta perlindungan Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, lalu dengarkanlah doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian jumpa kita pada malam hari ini dari Gedung Gereja Tosari. Kami bersama-sama dengan tim multimedia menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Bersyukur kepada Tuhan dan menyampaikan selamat malam dan salam sehat.